Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Joko Supriyanto. Di sini kita akan bersama-sama belajar membuat jaringan lokal sederhana. Untuk membangun jaringan lokal ini, kita akan menggunakan simulasi perangkat lunak yang sudah kemarin kita install dan Anda sudah membuat laporan, yaitu menggunakan aplikasi simulasi paket tracer versi 7.2.1 dari Cisco. Langsung kita mulai. Jadi silakan Anda masuk ke learning.mou.ac.id, kemudian masuk ke mata kuliah ya, praktek jaringan lokal. Jadi yang praktek yang selanjutnya yaitu praktek membangun jaringan lokal. Silakan dibuka. Nanti ada ketentuannya bahwa jaringan lokal yang harus Anda bangun di aplikasi simulasi menggunakan Cisco adalah seperti ini. Jadi ada satu router menggunakan 2 switch hub, 1 server DHCP dan HTTP. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komputer klien, 2 akses WiFi, laptop dan tablet, kemudian ada 1 akses point, kemudian ada 1 router ya. Ada ketentuan yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah pemberian nama. Jadi pemberian namanya nanti contohnya ini ya, PC strip nama strip 1, berarti nama ini adalah nama Anda, nama panggilan. Jadi misalkan nama panggilan Anda adalah Ani Widyastuti Hadiningrat, berarti nanti kalau nama panggilannya Ani berarti PC strip Ani underscore 1. Boleh underscore, boleh strip ya, bebas. Yang penting ada spasinya. Demikian untuk semuanya ya. Router lain nama berarti nama Anda dan seterusnya. Oke, mari kita bangun jaringan lokal ini menggunakan aplikasi simulasi. Oke, silahkan Anda membuka Cisco paket tracer yang sudah kemarin diinstal. Silahkan diklik 2 kali. Ya, nanti Anda akan disuguhkan tampilan seperti ini ya. Yang pertama kali kita akan menyiapkan bahannya. Jadi satu router dengan tipe 1847. Oke. Router 18 berapa tadi? 1847. Oke, kita cari 1841. Mohon maaf ini karena tertutup garis, ini bukan 7 tapi 1 ya, 1841. Kemudian siapkan 2 switch hub ya dengan tipe 2950/24. 2950 switch hub berarti di sini. Kemudian pilih 2950/24. Ini artinya bahwa switch hub ini memiliki port sebanyak 24 port ya, 24 RJ45 ya. Ini 2. Kemudian selanjutnya adalah ini supaya lebih nyaman, ini saya akan download dulu ya. Kita akan membuka sehingga lebih enak nanti saat praktek ya. Oke, saya butuh
PC client ada 1 2 3 4 5 6. Saya siapkan dulu PC client sejumlah 6 unit. Nah ini ya, PC 1 2 3 1. Caranya hanya diklik kiri, jangan dilepas, kemudian di drag, kemudian di drop ya. Jadi hanya drag and drop aja. Oke, kalau sudah, kita siapkan selanjutnya adalah wireless home router dengan tipe WRT300N. Oke, kita akan cari wireless routernya, berada di ini ya, wireless device, di bagian network device, dan di bagian wireless device, kemudian pilih WR300N. Kita akan siapkan selanjutnya adalah satu laptop dan satu tablet PC. Kita cari di bagian end device, kemudian pilih laptop, kemudian saya pilih wireless tablet. Oke, setelah itu kita akan beri nama dulu ya, dengan ketentuan seperti ini yang sudah saya sampaikan. Router LAN strip nama Anda. Oke, router, kenapa ini diberikan LAN? Karena ini jaringan lokal. Nama Anda, tapi nama depan Anda ya. Di sini karena nama saya adalah Joko, berarti saya beri nama Joko. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan nama suite. Jadi nama suite ini hanya diganti suite nama, kemudian angka, ini suite ke-1, kemudian ini suite nama 2 ya. Kemudian untuk pemberian nama PC, pemberian nama PC yaitu dengan ketentuan PC strip nama nomor PC ya. Oke, di sini saya beri nama PC strip 1 ya. Demikian seterusnya, strip 2. Kemudian selanjutnya adalah PC ke-3, kemudian PC ke-4, kemudian PC ke-5 ya. Tuh. Jadi cara memberi namanya itu cukup diklik ini ya, yang PC 5 ini diklik sekali saja, kemudian di strip, kemudian beri nama. Oke. Selanjutnya saya akan memberi nama wireless dan laptop ya. Di sini wireless home router nama, laptop nama 1. Oke. Jadi ini caranya hanya diklik yang tulisan wireless routernya ini, diklik, kemudian dihapus, diberi nama. Juga sama. Penamaannya seperti PC ya, pakai strip. Oke. Juga sama, tablet PC. Oke, setelah ini diberi nama ya, kita akan melakukan koneksi menggunakan kabel. Jadi di sini pengabelannya adalah seperti ini ya. Oke, ini adalah switch router, kemudian ini PC. Saya tata dulu supaya nanti nyaman dalam konfigurasi. Kemudian di sini masih kurang satu, yaitu adalah server ya. Server, kita ambil servernya yang ini. Oke, di sini kita beri nama server 1, itu betul enggak?
server nama DHCP dan ini DHCP adalah servisnya ya nanti. Kemudian HTTP. Oke, jadi server ini digunakan untuk membuat servis DHCP dan HTTP. Oke, ini kita geser dulu. Kita akan membangun jaringan ini dulu. Ya, yang pertama kali kita akan menghubungkan jaringannya menggunakan connection ini ya. Dan ini crossover itu adalah silang, kemudian ini kabel fiber, kabel telepon, kemudian kabel koaksial, kemudian ada serial DCE, ini juga sama serial DCE, kemudian ada octal, IOT custom kabel, kemudian ada kabel USB. Oke, karena di sini menggunakan, oke ya, ini saya buka dulu komputernya ya. Kita buka dulu komputernya. Jadi di sini setiap device atau setiap perangkat itu ada gambar fisiknya ya. Anda bisa membuka, klik 2 kali kemudian bisa diperbesar. Ini adalah komputer fisiknya seperti ini. Jadi di sini ada tombol powernya, kemudian di sini ada LAN secara fisik, ada USB, kemudian ada headset, kemudian ada mikrofon ya. Anda bisa mematikan komputer dengan cara mengklik seperti ini ya, mematikan perangkat. Kalau ini tidak menyala berarti ini mati. Kemudian untuk menyalakannya tinggal diklik kiri ya. Oke, ini untuk komputer. Untuk switch, nah switchnya adalah tampilannya seperti ini. Saya klik zoom. Jadi ini spesifikasinya adalah 10 Mbps, 100 Mbps dan 1000 Mbps atau 1 GB. BST ya, ini menggunakan konektor RJ45 dengan jumlah port 24 port ya. Kemudian untuk router, nah routernya adalah tampilannya seperti ini ya. Ini saya perbesar, router Cisco ya. Di sini ada, ini juga ada tombol powernya ya. Jadi Anda bisa meng-on off ini. Bedanya kalau router itu memang nyalanya agak lama. Saya akan coba mematikan dulu, kemudian saya akan menghidupkan. Nah, kemudian silakan Anda klik bagian config. Nah, di sini Anda disuruh menunggu proses loadingnya. Jadi walaupun ini sebuah emulator, ini memang seperti kenyataan ya. Kemudian klik OK. Berarti ini sudah, routernya sudah menyala. Kemudian selanjutnya adalah wireless home ya. Saya klik 2 kali, tampilannya adalah seperti ini, wireless home. Saya perbesar. Ini ya wireless home-nya. Di sini ada satu internet, kemudian ada 4 port hub ya. Jadi ini router, wifi router ya. Kemudian laptopnya, nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini ada tombol on off nya juga ya, sama. Tablet tampilan seperti ini juga ada tombol on off nya. Oke, kita akan hubungkan menggunakan kabel. Nah, kabel yang saya gunakan karena menggunakan RJ45 berarti menggunakan ini ya, kabel strike. Jadi kenapa strike? Karena kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Kalau mau device-nya sama itu menggunakan crossover ya. Jadi misalkan switch dengan switch berarti harusnya menggunakan crossover. Oke, saya akan menghubungkan ini. Saya pilih ini, kemudian caranya arahkan pointer mouse-nya ini ke router, diklik. Nanti ada pilihan, ada beberapa pilihan, ada fast ethernet 0 garis miring 0 dan fast ethernet 0 garis miring 1. Oh, berarti router ini itu memiliki dua ethernet ya. Dan jangan khawatir, ini nanti bisa ditambah. Jadi untuk sementara ya kita gunakan 2 karena cukup ya, karena kan membuat 2 jaringan. Berarti cukup menggunakan 2 fast ethernet ini. Fast ethernet berarti menandakan bahwa ya, diklik kemudian arahkan ke switch. Anda klik. Nah, karena jumlahnya ada 4, mohon maaf, ada 24. Berarti
ini ya angkanya dari 1 sampai 24. Silakan pilih salah satu. Untuk mempermudah, silakan mulailah dari angka ke 1 ini ya. Selanjutnya kita hubungkan lagi dengan cara yang sama menggunakan fast Ethernet. Yang selanjutnya akan diklik di sini, pilih yang fast Ethernet 1. Setelah itu kita hubungkan komputer klien ini ke switch hub ya. Saya klik ini karena di sini hanya ada satu fast Ethernet, berarti cukup satu, kemudian diklik di sini, pilih yang kosong. Demikian seterusnya, hubungkan. Nah, pastikan ini kalau fast Ethernet yang sudah dipakai kalau di switch hub itu di sini otomatis akan hilang ya. Jadi ini yang kosong. Jadi tidak mungkin kalau di simulasi itu memasukkan kabel yang sudah dimasukkan ya. Jadi seperti praktek fisik ya. Oke, ini silahkan dihubungkan semuanya. Ini juga sama. Jadi Anda bisa mulai dari switch dulu ke komputer klien atau komputer klien ke switch, sama saja. Oke, ini silakan dihubungkan semuanya. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita akan menghubungkan wireless router ya. Atau wireless routernya ini nanti dulu ya. Kita bertahap ini dulu. Nah, perhatikan bahwa tanda hijau seperti ini berarti sudah link ya, sudah terhubung. Tetapi di sini ternyata ada masalah. Ternyata antara router dan switch ini ternyata belum terhubung. Nah, kita cek dulu routernya. Caranya diklik 2 kali routernya, kemudian di bagian config, kemudian di bagian fast Ethernet. Nah, ini karena belum di-on kan, kita centang dulu. Kemudian yang satunya juga kita centang dulu. Oke, berarti ini kita cek. Nah, ini sudah mulai ada link, ada hubungan. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address. Nah, ini ada ketentuan IP addressnya. Jadi untuk router ini alamat IP addressnya adalah kelas C. Alamat IP 192.168.0.0 tidak bisa digunakan. Kemudian 192.168.10.255 itu juga tidak bisa digunakan. Kemudian yang router yang paling bawah ini menggunakan kelas IP juga sama, kelas C, tapi memiliki segmen yang berbeda. Kalau yang ini segmennya adalah 10, ini menggunakan segmennya 20. Oke, kita akan membuat jaringannya. Kita cek dulu. Yang jalur atas ini menggunakan interface yang berapa? Yang 0 atau yang 1, supaya nanti tidak salah dalam memasukkan alamat IP. Ini saya matikan dulu. Oh, berarti ini menggunakan fast Ethernet 00. Berarti ini alamat IP-nya adalah 192.168.20.1. Nah, biasanya untuk router itu biasanya alamat IP ini juga sebagai alamat gateway. Kemudian saya klik subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, ini saya akan copy. Saya close dulu ya. Saya klik ini catatan dan saya paste. Garis miring 24 ya. Nah, bagaimana menentukan ini angka 24? 24 ini adalah subnet max-nya. Nah, gampangannya seperti ini ya. 255 itu kalau dibuat bilangan biner itu kan sama dengan 2 pangkat 8. Nah, di sini kita asumsikan ini 25 ganti 8, ini ganti 8, ini ganti 8, ini ganti 0. Berarti ada jumlah 83. Nah, 83 ini dikalikan ini ya, dikalikan subnet max-nya yang 255 ini. Berarti 1 2 3, berarti 8 kali 3, maka hasilnya adalah 24. Itu cara menentukan segmen secara sederhana. Kemudian selanjutnya, yang jelas ini adalah jalur yang bawah. Jalur bawah ini menggunakan alamat IP 192.168.20.1.
1 ya. Kemudian subnet maxnya mohon maaf ini 192.168.20.1. Nah, apakah sorry, mohon maaf. Jadi yang atas ini ya, alamat IP-nya bukan 20 tapi 10 ya, mohon maaf, 10. Kemudian yang bawahnya ini adalah alamat IP-nya 192.168.20.1. Ini saya copy. Oke, saya akan perbaiki. Yang atas adalah 10, kemudian yang bawah ini adalah 20. Segmennya subnet maxnya sama ya, 24. Ini jaringan sudah terbentuk. Jadi walaupun menggunakan simulasi, kalau Anda memasukkan IP address yang sama di dalam satu subnet, di dalam satu jaringan, itu nanti tidak akan bisa. Kalau dalam fisiknya itu nanti akan konflik. Jadi pastikan dalam satu router ini memiliki alamat IP yang berbeda atau yang unik ya. Setelah itu kita akan melanjutkan ke salah satu komputer. Saya mencoba menggunakan PC Joko Strip 1 ini ya. Saya klik 2 kali. Saya akan pilih konfigurasi. Nah, di sini ada pilihan gateway dan DNS server. Nah, IP yang akan kita coba nanti adalah IP yang statis dulu. Jadi IP statis itu satu komputer itu kita akan memasukkan satu persatu. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya nanti kalau komputernya banyak itu nanti akan menjadi masalah karena apa? Harus memasukkan IP-nya itu satu persatu dan itu tidak akan efisien. Nah, nanti kita akan coba yang IP statis dulu ya. Kita masukkan IP statiknya, gateway-nya itu sama dengan router, IP router ya. Berarti 192.168.10.1 ya. Kemudian DNS servernya di sini saya akan mencoba menggunakan DNS server dari Google. Biasanya kan pakai 8.8.8.8. Jadi nanti memang kedepannya ya, praktek selanjutnya ini adalah komputer kliennya harus terhubung ke internet. Makanya kalian sekarang dikonfigurasi DNS-nya ya, pakai DNS Google. Nah, kemudian pilih fast Ethernet 0. Nah, ini di sini ada pilihan DHCP dan statis. Kita akan coba yang pakai statis dulu. Kita ketik, pastikan alamat IP klien ini tidak sama dengan alamat router tapi dalam satu segmen. 192.168.10 ini kan masih dalam satu segmen. Nah, kalau tadi untuk servernya adalah alamatnya 1, berarti untuk kliennya tidak boleh 1, 2 sampai dengan 2, 3, 2, 5, 4 ya, mohon maaf, sampai 2, 5, 4. Nah, kita pilih yang 2 dan subnet maxnya sama ya, sama dengan yang tadi punyanya router 255.255.255.0. Kemudian kita ini sudah selesai berarti ya, kita tutup. Nah, kita akan coba ping dari klien ke router, apakah bisa replay. Klik 2 kali ya. Anda bisa milih desktop, kemudian silakan pilih command prompt, kemudian boleh di enter ping. Alamat IP routernya adalah 192.168.10.1, kemudian silakan enter. Nah, kalau replay seperti ini berarti jaringannya sudah terhubung antara klien dengan router. Oke, untuk yang ini kan IP-nya pakai segmennya pakai 10 ya, 192.168.10.1. Nah, untuk yang PC yang 6 ini, karena ini menggunakan jalurnya berbeda ya, jadi antara ini kan IP-nya beda, ini pakai yang PC Joko 6 sampai
4 ini kan menggunakan alamat IP 192.168.20.xxx gitu ya. Oke, kita akan konfigurasi statiknya, berarti ini adalah IP gateway. Gateway-nya kan ini 21 ya, 192.168.20.1. DNS-nya sama ya, 8.8.8.8. Nah, ini kenapa gateway-nya 20.1? Nah, ini karena routernya ini memiliki IP 192.168.20.1 ya. Kemudian kita buat alamat IP statiknya. Nah, dapat ini 192.168.20, berarti ini titik berapa? 1 sudah digunakan, berarti 2 ya. Dan subnet maxnya sama 255.255.255.0 ya. Berarti ini sudah selesai. Kita akan coba ping. Kita akan coba ping ke router dulu ya. Jangan langsung ngeping ke klien ini ya. Kita coba ping ke router dulu. Pilih desktop, kemudian pilih command prompt. Silahkan di ping 192.168.20.1. Kita akan mengping routernya. Apakah replay? Nah, ini replay. Berarti ini sudah terhubung ke router. Nah, sekarang kita coba ke IP PC 1 ya, IP-nya berapa? Oke, untuk mempermudah kita kasih catatan bahwa ini menggunakan IP statis ya. Ini juga sama. Ini menggunakan IP statis. Jadi yang ada IP-nya ini adalah IP statis. Kemudian yang tidak ada IP-nya ini nanti kita akan konfigurasi menggunakan IP dinamis. Oke, kita akan coba mengping dari PC 6 ke PC 1 ya. Caranya klik 2 kali, kemudian saya pilih desktop. Kemudian saya pilih, coba ini saya geser dulu aja. Command prompt ya. PC 1 alamatnya adalah 192.168.10.2 ya, di enter ping ya, ping spasi enter. Nah, di sini tidak replay ya, ini tim out ya. Jadi antara PC 6 ke PC 2 ini belum terhubung ya. Oke, ternyata setelah dicek nah PC 1 ini belum dimasukkan gateway-nya ya, kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1 ya. Jadi gateway-nya tadi adalah gateway router, kemudian DNS-nya 8.8.8.8. Oke, kalau sudah kita akan cek PC 6 ping ke PC 1 ya, alamatnya 10.2, kita enter. Nah, sudah replay. Nah ya, jadi permasalahannya karena tadi PC 1 itu gateway-nya belum dimasukkan. Jadi komputer yang Joko 1 ini bingung ini mau connect ke router mana ya, mau dikonekkan ke router mana. Jadi ini harus diperjelas, pastikan bahwa intinya dalam praktek ini adalah gateway itu sama dengan alamat IP router. Apa fungsi router? Berarti Anda sudah paham fungsi router. Fungsi router adalah menghubungkan dua segmen yang berbeda. Contohnya segmen dengan IP 192.168.0.x dengan 192.168.10.x ini kan segmennya sebenarnya sudah beda. Nah, dihubungkan dengan
router ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan praktek menggunakan DHCP, Dynamic Access Control Protocol. Nah, di sini saya memiliki komputer banyak, 1, 2, 3, 4 yang belum dikonfigurasi statis. Saya klik 2 kali ya. Nah, saya pilih desktop di bagian IP konfigurasi ini ya. Ini saya pilih di setting ke DHCP ya. Kita tunggu karena nanti belum ada server DHCP nya, harusnya ini IP nya, nah ini ya, DHCP file, tapi dapat IP, tapi ini nggak bisa connect. Nah, langkah satu tadi adalah mengentry IP nya satu persatu menggunakan static. Nah, kita akan coba menggunakan DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Artinya di sini kita butuh server DHCP ya. Nah, namanya server yang sudah kita siapkan tadi, kita hubungkan dulu menggunakan kabel ya. Ini ada, ternyata kabelnya ternyata hanya satu, padahal ini kan ada dua yang harus diberi DHCP, Dynamic Access Control Protocol. Nah, caranya kita akan tambahkan dulu LAN-nya ya. Kita tambahkan dulu LAN-nya, klik 2 kali, pastikan ini dimatikan, kemudian pilih mana ini wireless, nah ini ya, PT host NM1CGE. Ini tertulis bahwa gigabit Ethernet ya, untuk kabel tembaga ya. Berarti ini kita pasang di sini, kemudian kita hidupkan. Kalau sudah, berarti kita akan membuat jaringan kabelnya. Di sini saya menggunakan fast Ethernet 1, saya masukkan di sini, dan yang sini saya menggunakan gigabit Ethernet ya. Berarti ini sudah terhubung kedua-duanya, yang satu menggunakan gigabit, yang menggunakan fast Ethernet. Gigabit itu berarti 1 gigabit per second atau bisa lebih. Untuk yang fast Ethernet biasanya kecepatannya 100 megabit per second ya. Nah, kita akan konfigurasi dulu IP-nya. Nah, kita konfigurasi dulu IP-nya. Jadi di sini kan ada 2 LAN card ya. Jadi pertama kita harus mengidentifikasi, pilih config ya. Kita identifikasi fast Ethernet kosong ini terhubung kemana ya. Ini saya matikan dulu. Oh, berarti yang atas. Berarti yang atas ini menggunakan alamat IP ini ya. IP statusnya 192.168.10. Karena 2 sudah dipakai, 1 sudah dipakai, berarti 3. Subnet max-nya. Jangan lupa nanti pilih gateway-nya 192.168.10.1 ya. DNS-nya 8.8.8.8. Oke, ini sudah selesai untuk yang kedua. Nah, ini hati-hati kalau menggunakan 2 jaringan, pastikan yang tadi disetting adalah fast Ethernet kosong, alamatnya menggunakan IP berkepala 192 ya. Kemudian untuk yang gateway, ini pastikan Anda pilih yang Ethernet 0 dulu ya. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi ke gigabit Ethernet 1 ya. Alamat IP-nya berarti kan menggunakan IP ini ya, 192.168.20. IP-nya 1 sudah dipakai, 2 sudah dipakai, berarti ini 3 ya. Tidak boleh sama. Kemudian saya setting yang gigabit 1, gateway-nya 192.168.20.1 ya. Ini alamat router LAN. Kemudian DNS servernya 8.8.8.8
Oke, ini sudah selesai untuk konfigurasi alamat IP. Jadi dua-duanya ini saya setting DNS-nya ya. Oke, kita akan coba memping. Saya akan ping ke ini router ya, 192.168.1.1. apakah mohon maaf, ini 10 ya replay. Nah, ini udah replay, berarti server ini sudah terhubung ke router. Kemudian selanjutnya saya akan memping ke jaringan yang kedua, yang bawah. Apakah replay? Nah, ini udah replay. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP servernya. Jadi server DHCP ini tadi kan sudah terhubung ke IP 192.168.10.1 dan ke IP 192.168.20.1. Nah, selanjutnya masuk ke service ya, bagian service. Kemudian pilih DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Pastikan Anda harus mengingat bahwasanya tadi yang fast Ethernet 0 itu adalah jaringan yang atas, kemudian gigabit Ethernet 1 adalah jaringan yang bawah. Kita akan konfigurasi dulu jaringan yang atas untuk DHCP-nya. Kita akan menggunakan server pool yang sudah ada. Ini ya, kita servisnya defaultnya kan off. Kita on kan dulu, kemudian diklik ini dulu, name poolnya, gateway-nya adalah gateway IP router nih ya, 192.168.10.1. DNS-nya tetap menggunakan Google 8.8.8.8. Kemudian alamat IP. Nah, alamat IP ini jelas, ini default gateway-nya itu menggunakan 10.1. Perlu diperhatikan bahwa maksimum number user kan ini bisa 255. Ini tidak bisa digunakan semua. Jadi yang 192.168.10.0 itu tidak bisa digunakan, dan 192.168.10.255 tidak bisa digunakan. Berarti dikurangi 255 ini kan berarti dikurangi 2, jadi hanya sisa 253. Nah, start IP-nya kita tidak akan menggunakan dari 0 ya, karena kan 0 tidak bisa dipakai, satu udah dipakai router, kemudian yang kedua udah dipakai klien PC 1 ya. Nah, untuk amannya tetap kita menyediakan IP statis ya. IP statisnya kita kasih ring 30. Jadi untuk IP addressnya ini sampai 0 sampai 30 itu digunakan untuk IP statis. Berarti mulai diberikan DHCP itu IP 31, baru dikasih ke klien yang belum dapat IP, supaya nanti kita tidak ribet dalam memasukkan IP. Jadi nomor usernya kita kurangi 30, ini 253 kurangi 20 berarti 223 ya. Oke, sampai di sini sudah, tinggal di save. Nah, ini sudah berubah ini. Nah, default gateway-nya sudah berubah semuanya. Kemudian kita setting yang gigabit Ethernet. Oke, gigabit Ethernet ini start IP-nya sudah jelas ya. Ini 20, berarti ini default gateway-nya jelas 192.168.20.1. Pastikan ini tolong lihat, diklik ini dulu ya, diklik ini dulu supaya nanti bisa di save di sini ya. Kemudian kita ulangi lagi 192.168.20.1. kemudian untuk DNS servernya sama ya, menggunakan DNS Google. Kemudian maksimum numbernya ini sama 20 seperti yang tadi, nilai 31, karena tetap
kita akan memberi IP statis. Sewaktu-waktu nanti ada router yang perlu disetting, atau komputer atau mungkin WiFi yang perlu disetting menggunakan IP statis. Maximum number of usernya berarti sama ya, 223, atau udah banyak banget ya, 223 ini. Kemudian silakan di save, jangan lupa servisnya di on kan. Oke, setelah itu, setelah DHCP ini on ya, kita cek apakah PC 2, 3, 4, dan 5 ini bisa menambahkan IP address. Caranya klik 2 kali, kemudian dipilih di bagian IP configuration. Ini sudah dapat IP ya, kita statis, kita klik DHCP apakah dapat. Nah, DHCP request successful. Nah, ya tahu bener tahu, ini mulai 31, berarti nanti yang komputer selanjutnya dapat IP 32 dan seterusnya ya. Kita pilih DHCP, kita tunggu 32, bener kan. Yang selanjutnya PC 4, bagian desktop, IP address, pilih yang DHCP 2031. Oke, yang lainnya betul. Kemudian yang selanjutnya ya 32 ya, ini berarti udah nggak masalah. Oke, kesimpulannya bahwa dengan menggunakan DHCP kita menambah server DHCP ya. Ini dalam kehidupan, dalam prakteknya, dalam realnya, ini biasanya antara router dan service DHCP ini sudah menjadi satu. Jadi tidak harus menggunakan dua perangkat. Ini saya pisahkan supaya rekan-rekan para mahasiswa itu paham bahwasanya fungsi DHCP itu memberikan IP bagi komputer yang belum memiliki IP address gitu ya, sehingga nanti bisa lebih efisien dalam konfigurasi jaringan. Kalau jaringannya itu skalanya sangat besar ya, lebih efektif dan efisien. Nah, kita akan cek apakah IP DHCP ini bisa memping yang IP statis. Oke, kita akan coba command prompt ya. Kita akan mencoba ping ke PC Joko 6 ini yang menggunakan IP statis 198.168.20.2 di enter. Nah, replay kan. Jadi ini lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih efisien daripada menggunakan alamat IP-nya itu satu persatu. Oke, yang tadi, yang ini ya, Joko PC ini kan tadi menggunakan IP-nya statis ya. Kita akan rubah menggunakan IP dinamis. Saya klik. Nah, dapat. Kemudian saya akan mencoba memping IP ini ya, 202. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, selanjutnya di bagian server DHCP ini ternyata ada service namanya HTTP yang bisa digunakan untuk membuat simulasi server jaringan lokal ya, atau jaringan intranet. Nah, kita akan mensimulasikan jaringan intranet, jaringan lokal. Pastikan ini HTTP ini on, kemudian HTTPS juga on. Kemudian di bagian indeks ini kita edit. Nah, kita edit di bagian Cisco Packet Tracer ini kita ganti menjadi intranet ya, jaringan welcome to jaringan intranet ya, garis miring lokal ya. Nah, jika sudah di save
yes. Nah, ini sudah jadi service HTTP-nya. Kita akan coba membuka dari PC3 yang menggunakan DHCP, dan saya klik web browser. Nah, harus ingat ini alamat IP servernya tadi itu berapa ya. Alamat servernya kan tadi bisa menggunakan 10.03, bisa menggunakan 20.03. Oke, kita akan ketik alamat IP-nya 192.168. berapa tadi, misalkan 10 ya, 10.3, di enter. Nah, kita sudah berhasil membangun jaringan intranet atau jaringan lokal ya. Nah, sesederhana itu Anda bisa membangun jaringan lokal. Nah, fungsinya dari jaringan lokal ini, kalau Anda memiliki service-service yang berbasis web base dengan menggunakan jaringan lokal ini, maka Anda akan mendapatkan kecepatan maksimal dari jaringan lokal itu. Kalau misalkan ini jaringannya adalah gigabyte, berarti speednya bisa sampai 1 gigabit per second. Kalau menggunakan jaringan fast Ethernet 100 Mbps, berarti kecepatannya akan menjadi 100 Mbps. Ini jadi jika menggunakan jaringan semuanya dimasukkan ke internet, semua itu kan memboroskan bandwidth dan akan mengganggu, jaringannya akan semakin padat ya. Makanya jika itu memang dikhususkan untuk mengakses di lokal, buat aja server lokal, itu fungsinya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara mengkonfigurasi wireless. Oke, dari yang sudah jaringan yang sudah jadi ini ya, saya akan tata. Kemudian yang IP statis seperti yang sudah kita sepakati bersama, diketik ya, diberi nomor. Oh, berarti ini adalah IP statis ya. Kemudian yang selanjutnya kita selesaikan dulu yang IP statis ya. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan wireless router ini ke salah satu jaringan, misalkan ke sini ya, ke switch hub 1 ya. Di sini saya menggunakan strike ya, menggunakan flash ethernet nomor 6. Saya hubungkan ke, karena ingin jadikan router berarti pilih yang internet. Nah, pastikan Anda kalau membangun wifi pilih router ini untuk menghemat IP ya. Jadi karena kelas C itu kan hanya bisa digunakan 253 perangkat. Jadi kalau jaringannya cukup besar, itu memiliki, misalkan di sekolah ya, sekolah itu kan rata-rata siswanya kan pasti di atas 500. Kalau tanpa menggunakan router itu nanti akan habis IP-nya. Nah, makanya yang untuk wifi ini digunakan, diakses, disetting menjadi router ya, sehingga ini bisa memberikan IP yang beda lagi. Klik 2 kali, saya setting. Mari kita setting bersama-sama. Bagian internetnya kita pilih DHCP, kemudian sudah dapat ya IP DHCP-nya. Di bagian LAN ini kita buat standar ya, 01. Wirelessnya kita ganti Wi-Fi-ku ya, Wi-Fi-ku. Kemudian dikasih WPA 2 PSK dengan PSK pas atau passwordnya kita mudah saja 1 sampai 8. Frekuensi yang digunakan 2,4 GHz ya, menggunakan channel yang di tengah atau nomor 6. Dan tipenya di sini menggunakan ICE ya, dan sudah tutup. Kemudian berarti tabletnya ini dan laptopnya juga harus kita hubungkan ya. Di bagian config
wireless, kemudian SSID nya tadi kan namanya Wifico harus sama, kemudian authentication nya menggunakan WPA2PSK, menggunakan password 1-8 AES, IP nya DHCP IPv4 ya. Terus tunggu, ini udah terhubung. Selanjutnya untuk laptop ya. Untuk laptop klik 2 kali, ini adalah laptop secara fisiknya. Kita matikan dulu, mari matikan dulu, dan ini kita lepas, ganti yang wireless ya, PT Laptop NM1W. Keterangannya di sini 2,4 GB wireless, karena ada yang 5 GB, jadi jangan salah pilih yang 1W. Kemudian ini tempel di sini, di on kan. Cara yang sama, pilih config, kemudian pilih bagian wireless ya, SSID nya tadi Wifico ya, kemudian passwordnya WPA2PSK, masukkan passwordnya sampai 8, SIM-nya AES. Nah, DHCP ya, ini pilih DHCP. Nah, ini untuk passwordnya itu biasanya kan sudah otomatis, jadi bisa memilih sendiri authentication-nya menggunakan model apa, apakah WPA ataukah WPA2 ataukah WEP. Nah, dalam praktek nyatanya sudah, perangkat sekarang udah canggih ya, sudah nggak usah memilih manual. Oke, ini sudah terhubung. Apakah dapat apa namanya IP, pilih IP configuration. Nah, IP-nya berbeda ya, jadi ini 192.168.103 ya, 103, karena di sini internetnya tadi kan alamat IP-nya dapat ini 10.2 ini ya. Kemudian LAN lokalnya, LAN lokalnya yang terhubung ke sini, yang wirelessnya itu menggunakan alamat 192.168.0.1, sama-sama kelasnya kelas C, hanya saja segmennya berbeda. Oke, di sini sebentar ya. Tadi ini mulai 31. Oke, ini sudah dapat IP, kita cek satu-satu ya. Oke, ini kalau dapat IP-nya ternyata itu 10.2, tadi kan dapat IP 10.2 ya. Berarti kan nabrak dengan ini. Nah, dicek ini ya. Dicek bagian service DHCP. Pastikan yang start IP address-nya ini mulai dari 31 ya. Yang flash 0 dan 0 ini juga 31. Tadi mungkin lupa belum di save ya. Nah, ini sudah oke. Udah oke. Oke, nah ini harusnya dapat IP-nya. Nah, 34. Jadi tidak nabrak dengan komputer yang lain. Oke, kita akan coba tes pakai command prompt. Kita akan ping ke ini ya, Joko 6. Apakah bisa mereply? Menggunakan huruf kecil ya. Ping
192.168.20.2. Nah, ini udah replay. Kemudian kita coba tabletnya. Sama ya, kita menggunakan ping 192.168.20.2 ya. Kita ping ke sini, ke Joko 6. Enter. Nah, ini udah replay. Nah, setelah itu kita akan coba browsing ya, sama seperti tadi. Saya menggunakan tablet ini aja ya. Kemudian saya pilih desktop, saya pilih web browser. Nah, di sini saya akan membuka server HTTP ini ya. Alamat IP-nya 192.168.10.3. Kemudian di enter. Nah, ini berarti udah berhasil. Berarti jaringan internet sudah bisa diakses ya. Kemudian untuk laptop juga sama. 192.168. Berapa? 10.3. Sorry 10.3. Oke. Nah, demikian untuk praktek kali ini. Nah, sebagai tugasnya ya, tugas Anda itu yang pertama, jaringan internet ini silahkan dirubah dengan ditambahi nama Anda ya. Jadi cukup di sini dan di bagian indeks ditambahi nama ya, nama Anda. Juga tambahin nama Anda dan di save. Dan yes, diakses lagi dari komputer mana saja boleh. 168 titik berapa? 10.3 ya. Nah, ini sudah berubah. Oke, setelah ini selesai berarti jaringan lokal ini sudah selesai dipraktekkan. Setelah selesai, jangan lupa untuk menyimpan hasil praktek, karena hasil praktek ini nanti akan dilanjutkan ke praktek yang selanjutnya. Yang pertama adalah menyimpan konfigurasi router terlebih dahulu ya. Yang di sini klik 2 kali. Kemudian silahkan klik save. Ditunggu sampai tulisan building configuration oke. Oke, berarti ini konfigurasi router sudah disimpan. Yang perlu disimpan hanya ini yang pertama. Yang kedua, silakan pilih file, kemudian save as. Silakan ditulis latihan jaringan lokal ya. Kemudian diberi nama ya, nama Anda misalkan nama panggilan saja dan name ya. Nah, setelah itu di save. Jangan lupa nanti dilampirkan ke file sini ya, di bagian sini. Jadi praktek membangun jaringan lokal ya, file yang tadi dimasukkan. Dimasukkan di upload. Jadi yang pertama file yang
disimpan tadi, di-upload di e-learning ini. Demikian untuk praktek hari ini. Berjumpa kembali ke praktek berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.